13 ingin mewawancarai salah satu narasumber yang tentang Orde Baru. Sekarang saya sedang bersama salah satu yang pernah mengalami masa Orde Baru, yaitu Pak Muhapi. Nah, Pak Muhapi ini adalah salah satu guru SMA Negeri 22 yang mengajar pada mata pelajaran ekonomi. Halo Pak, nah betul ya Pak, Bapak pernah mengalami masa Orde Baru? Ya, saya pernah mengalami masa Orde Baru. Karena itu kan masanya pemimpin Presiden Soeharto ya. Nah, dan Bapak kan lahir tahun 1973, jadi mengalami masa-masa Orde Baru pada saat dipimpin oleh Pak Presiden Soeharto. Oke baik, nah saya mau bertanya nih Pak, apa sih Pak latar belakang pada masa Orde Baru? Orde Baru itu memang kan dipimpin oleh Presiden Soeharto setelah Orde Lama, masa Soekarno ya. Itu memang cukup lama, pemimpin yang cukup lama memimpin Indonesia. Jadi hampir 30 sekian tahun Pak Soeharto memimpin Indonesia. Keadaan keamanan sih stabil ya, keamanan itu stabil. Artinya dapat dikendalikan dengan baik keamanan di Indonesia. Ekonomi juga stabil. Namun mungkin kekuasaan yang cukup lama ini yang menyebabkan pihak-pihak lain itu tidak suka. Artinya hampir sama dengan namanya presiden seumur hidup gitu. Kemudian juga adanya nepotisme, kemudian korupsi dan kolusi yang menyebabkan rakyat sudah mulai kurang percaya dengan kepemimpinan Pak Soeharto. Berikutnya, pada saat itu bagaimana kebijakan politik atau ekonomi, sosial, dan hukumnya yang Bapak ketahui? Sebetulnya kebijakan politiknya kan masa Orde Baru itu partai hanya ada 3. Itu partai pertama P3 yang mewakili orang-orang yang beragama Islam, kemudian partai Golkar, Golongan Karya yang kedua, dan yang ketiga PDI. Dulu belum ada PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Jadi tidak ada partai lain, hanya 3 partai. Kemudian kebijakan keamanan yaitu menerapkan hukum subversif. Artinya ketika ada orang yang ingin mencoba mengganggu keamanan itu kena delik hukum subversif, akan melakukan kekacauan atau pembangkangan kepada pemerintah. Kemudian kalau ekonominya itu repelita, rencana pembangunan 5 tahun itu ekonominya. Jadi setiap 5 tahun direncanakan ekonomi akan dicapai oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Secara keamanan relatif stabil, aman. Politik juga aman, tapi ya itu tidak berkembang karena orang tidak boleh lagi membuat partai baru seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman yang paling berkesan yang Bapak alami? Pengalaman berkesan maksudnya di masa Orde Baru ya? Ya. Yang paling berkesan yaitu Presiden Soeharto itu orang yang sangat low profile. Artinya dia itu sangat ramah gitu ya, dan orang yang mampu menahan emosi bagaimanapun keadaannya. Dia itu tidak pernah menunjukkan dia sedang marah gitu, sedang emosi. Dia mampu stabil ketika dia berbicara di hadapan umum. Kemudian mampu mengayomi atau mengemong bahasanya. Jadi seolah-olah dia seperti bapak kepada anaknya ketika dia berdiskusi dengan petani, dengan nelayan gitu. Saya berkesan di situ bagaimana dia mampu mempunyai jiwa yang besar, kemudian stabilitas emosi yang luar biasa gitu. Sehingga tidak ada orang mengatakan nih presiden marah atau galak atau dan sebagainya. Itu seperti itu. Saya berkesan itu dari kepemimpinan Pak Soeharto. Terus Pak, kalau menurut Bapak apa perbandingan masa Orde Baru hingga masa sekarang atau reformasi? Perbandingan, kalau dari segi politik tadi, zaman dulu itu kan politik yang mengandalkan pada
tiga partai sehingga lebih stabil. Kalau sekarang itu kan partai banyak, gitu. Partai banyak, bahkan setiap pemilu ada partai baru dan ada partai yang tidak bisa ikut lagi karena tidak memenuhi syarat. Jadi cenderung memang dinamis pada saat reformasi. Gitu. Namun tadi kebebasan itu yang menyebabkan orang bingung memilih partai karena partainya banyak dan belum terlihat andilnya dalam pembangunan gitu, andil mereka karena partai-partai yang baru kan. Kemudian perbedaannya lagi dari segi misalnya stabilitas ekonomi cenderung menurut ini pendapat saya ya, pendapat Bapak ya, bahwa di masa Orde Baru itu lebih stabil dibandingkan masa sekarang. Contohnya yang paling gampang itu harga BBM itu di masa Orde Baru itu jarang sekali naik atau naik pun hanya sedikit dan hanya beberapa rupiah ya. Tapi sekarang ini setahun bisa berkali-kali terjadi perubahan harga BBM gitu ya, dan harganya luar biasa melonjak sangat jauh. Nah itu mungkin kalau saya perbandingkan antara Orde Baru dengan Orde Lama gitu ya. Kalian bisa bertanya lagi kepada orang yang mungkin lebih tahu. Ini hanya pendapat saya aja. Wawancara dari narasumber kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.